Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Marilah kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita bahas tentang mengelola wakaf dengan penuh amanah. Yuk cari tahu tentang wakaf. Apa itu wakaf? Apakah wakaf termasuk sedekah atau amal jariah? Mari kita pelajari bersama. Wakaf itu bagian dari sedekah. Bedanya, harta wakaf bisa dimanfaatkan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Wakaf di Indonesia jika berjalan dengan baik dapat memajukan kesejahteraan umum. Islam sendiri membenci perputaran kekayaan di tangan orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu dalam Islam ada yang namanya sedekah, infak, zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, dan ada juga wakaf. Dengan wakaf itu sendiri, permasalahan kemasyarakatan seperti kekurangan sarana ibadah, kekurangan sarana pendidikan, dan kekurangan sarana kesehatan dapat diatasi. Wakaf berupa sarana umum mampu menciptakan kondisi masyarakat yang sehat, damai, dan sejahtera. Lalu, apa itu wakaf? Wakaf berarti menahan dan mencegah, atau menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Lalu, apa yang ditahan dan dicegah? Yang ditahan dan dicegah adalah harta wakafnya, agar tidak diminta kembali oleh wakif. Harta yang sudah diberikan untuk wakaf tidak bisa diminta lagi, tetapi harus dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Contohnya, ada orang yang mewakafkan tanah. Kemudian, tanahnya bisa dimanfaatkan sebagai pemakaman umum. Jadi, wakaf tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup saja, tapi bahkan bisa dimanfaatkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Wakaf itu sendiri juga termasuk amal jariah, karena dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, sehingga orang yang berwakaf akan mendapat pahala yang tidak terputus-putus. Hukum asli wakaf itu sendiri yaitu sunnah. Wakaf dianjurkan bagi orang-orang yang memiliki materi yang banyak. Kenapa? Karena harta wakaf harus berubah harta yang berharga. Tetapi hukum wakaf bisa berubah menjadi wajib, bahkan menjadi haram tergantung situasi dan kondisi. Wakaf bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang memiliki nazar atau janji. Apabila kita sudah bernazar atau berjanji, maka harus ditepati. Dan wakaf juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mewakafkan harta, tetapi harta tersebut disalahgunakan atau tidak digunakan dengan baik. Contohnya, ada orang yang mewakafkan bangunan, tetapi bangunan tersebut digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, bangunan tersebut digunakan sebagai tempat untuk berjudi, digunakan sebagai tempat untuk berkaraoke, atau digunakan untuk berzina. Wakaf bisa terjadi apabila memenuhi 4 rukun. Apa saja rukun wakaf? Yang pertama harus ada wakif atau orang yang berwakaf. Syarat menjadi wakif, dia harus memiliki harta secara penuh. Jadi kalau mau berwakaf, harta yang diwakafkan harus benar-benar milik sendiri. Kemudian yang kedua ada mauquf alaih
atau orang yang menerima manfaat dari harta yang sudah diwakafkan. Kemudian yang ketiga, ada mauquf atau harta yang diwakafkan. Hartanya harus berupa harta yang berharga, harta yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Kemudian yang keempat, ada ijab qabul atau agad atau serah terima harta wakaf dari wakif si pewakaf kepada nazir atau orang yang mengelola harta wakaf tersebut. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Prinsip pengelolaan wakaf yang pertama, harta wakaf harus diterima sebagai sumbangan. Yang namanya sumbangan apabila sudah diserahkan maka tidak boleh diminta kembali. Kemudian yang kedua, tunai penyerahannya saat akad. Maksudnya ketika serah terima maka harta yang hendak diwakafkan sudah harus ada. Tidak diperbolehkan mau berwakaf tetapi harta bendanya belum ada. Contohnya, saya mau wakaf mobil, tetapi nanti dulu mobilnya masih di dealer, saya baru mau beli. Maka itu juga tidak diperbolehkan. Kalau hendak berwakaf ketika akad, harta atau benda yang hendak diwakafkan sudah harus ada. Kemudian yang ketiga, dilakukan tanpa batas waktu. Wakaf seharusnya diserahkan untuk selama-lamanya, diambil manfaatnya oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, wakif bebas memilih tujuan. Sejak awal harta diwakafkan, si wakif boleh memilih tujuan untuk apa harta yang ia wakafkan. Misalkan dia mewakafkan mobil, maka sejak awal ditentukan tujuannya untuk apa mobil tersebut. Apakah digunakan untuk ambulans atau digunakan sebagai alat transportasi antar jemput anak sekolah ataupun yang lainnya. Yang kelima, jelas peruntukannya, baik berupa perorangan, kelompok, atau organisasi. Orang yang hendak merasakan manfaat dari harta wakaf tersebut harus jelas. Kemudian yang keenam, jumlah harta wakaf harus tetap utuh. Selanjutnya, ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh pengelola wakaf atau nazir. Yang pertama, nazir boleh menyewakan harta wakaf apabila harta wakaf tersebut kurang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, bisa juga menanami tanah wakaf. Jika tanah wakafnya bagus, subur, maka bisa digunakan sebagai tempat untuk menanam pohon, menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, membangun pemukiman untuk disewakan. Dan yang keempat, mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih bermanfaat apabila harta yang sebelumnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Mungkin karena alasan kurang strategis atau mungkin karena tanahnya tandus sehingga tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut boleh diganti menjadi harta yang lebih bermanfaat. Harta wakaf itu sendiri dibagi menjadi dua, berdasarkan peruntukan dan berdasarkan jenis hartanya. Berdasarkan peruntukan, wakaf dibagi menjadi dua, ada wakaf ahli dan wakaf khairi. Sedangkan berdasarkan jenis hartanya, ada wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Lalu apa bedanya antara wakaf ahli dan wakaf khairi dan benda bergerak serta tidak bergerak? Bisa kita lihat dari gambar contoh wakaf ahli. Wakaf ahli yaitu wakaf yang sudah ditentukan sejak awal sasarannya. Orang yang boleh memanfaatkan harta wakaf tersebut itu sudah ditentukan dari awal. Apakah satu orang, dua orang, satu kelompok, satu organisasi, atau satu lembaga.
Sedangkan wakaf khairi itu wakaf yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Berarti bedanya antara wakaf ahli dan wakaf khairi terdapat pada orang yang menerima manfaatnya. Kalau wakaf ahli hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja. Contohnya panti asuhan. Panti asuhan hanya boleh digunakan atau hanya boleh ditempati oleh orang-orang yang tidak memiliki keluarga, baik anak yatim, anak piatu, atau yatim piatu. Sedangkan kalau wakaf khairi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Semua orang boleh memanfaatkan harta wakaf tersebut. Sedangkan berdasarkan jenis hartanya, ada wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Contoh wakaf benda bergerak ada uang. Kemudian bisa juga wakaf dalam bentuk logam mulia. Yang ketiga, surat berharga. Surat berharga bisa dalam bentuk sertifikat, entah itu sertifikat tanah, sertifikat rumah, atau surat berharga lainnya seperti BPKB, STNK, kwitansi, ataupun yang lainnya. Yang keempat, bisa dalam bentuk kendaraan. Kendaraan tidak harus mobil yang bagus, bisa juga mobil bak terbuka, coak, tosa, ataupun yang sejenisnya. Bisa juga kendaraan dalam bentuk motor atau kendaraan lain. Yang kelima ada haki atau hak atas kekayaan intelektual, bisa berupa hak paten ataupun hak cipta. Sedangkan contoh wakaf benda tidak bergerak itu bisa berupa tanah, bisa juga mewakafkan dalam bentuk bangunan atau tanaman, dan juga bisa juga dalam bentuk rumah susun. Apapun bentuknya, asal bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka bisa diwakafkan. Bisa juga wakaf dalam bentuk sumur. Yang penting sumur tersebut bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, maka boleh diwakafkan. Lalu bagaimana tata cara perwakafan tanah milik? Kalau kita mau berwakaf, bagaimana caranya? Kemana kita harus pergi? Bisa kita perhatikan dari gambar, ada 8 proses. Yang pertama, dilihat dari gambar yang pertama, itu ada keluarga yang sedang berdiskusi. Artinya, ketika ada orang yang mau berwakaf, itu harus atas sepengetahuan keluarganya dan atas persetujuan keluarganya. Nanti kalau sudah setuju semua, langkah yang kedua yaitu datang ke KUA atau kantor urusan agama untuk membuatkan akta ikrar wakaf. Di KUA ada yang namanya PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang tugasnya untuk membuatkan akta ikrar wakaf. Kemudian langkah yang ketiga, si pewakif menyerahkan surat-surat berharganya. Apabila mewakafkan tanah, maka sertifikat tanahnya juga ikut diserahkan kepada PPAIW. Kemudian yang keempat, dari petugas KUA atau petugas PPAIW itu memeriksa apakah sertifikat tersebut benar-benar milik sendiri atau bukan, memeriksa keaslian sertifikat tersebut. Kemudian langkah yang nomor 5, tinggal memeriksa apakah harta yang diwakafkan itu sesuai dengan sertifikat yang ada. Ketika di sertifikat tertuliskan pekarangan atau tanah dengan luas 260 meter, maka harus dilihat, harus diukur ulang apakah sesuai atau tidak. Nanti tinggal yang nomor 6 dan 7 itu dari pihak KUA, PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakafnya, membuatkan akta ikrar wakaf. Sedangkan nomor 8
ketika sudah dibuatkan akta ikrar wakaf, maka harta wakafnya sudah bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Lalu bagaimana contoh akta ikrar wakaf? Berikut saya lampirkan contoh akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Di dalam akta ikrar wakaf itu sudah tertera jelas nama si pewakif, nama si nazir atau yang mengelola harta wakafnya. Kemudian bentuk harta yang diwakafkan itu apa, luasnya atau jumlahnya berapa, letaknya di mana, serta tujuannya untuk apa. Kalau di dalam contoh tersebut, akta ikrar wakaf dari si pewakif Haji Hiyamin dari Lampung Tengah. Kemudian nazirnya atau orang yang hendak mengelola harta wakaf tersebut yaitu Tukidin. Lalu harta wakafnya berupa pekarangan seluas 260 meter. Letaknya di Kalirejo Dusun 2, Lampung Tengah, Lampung. Nanti pekarangan tersebut akan digunakan untuk mendirikan musola. Berarti di akta ikrar wakaf sudah dijelaskan secara rinci semuanya. Langkah selanjutnya apabila kita sudah mendapatkan akta ikrar wakaf dari KUA, yaitu membuat sertifikasi tanah wakaf. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat tanah wakaf? Bisa dilihat dari bagian tersebut. Secara singkatnya, setelah kita mendapatkan akta ikrar wakaf dari KUA, kemudian kita mendatangi BPN atau Badan Pertanahan Nasional untuk membuatkan sertifikat tanah yang baru, yang sebelumnya atas nama si pewakif, kemudian diganti menjadi atas nama si nazir atau orang yang mengelola wakaf. Selanjutnya ada mengganti tanah wakaf. Apakah boleh memindahkan atau mengganti tanah wakaf? Mengganti atau memindah tanah wakaf diperbolehkan dengan alasan mungkin karena tidak strategis letaknya, mungkin karena tanahnya kurang produktif, maka bisa dipindah ke lokasi baru, sedangkan lokasi yang lama bisa dijual atau bisa disewakan kepada investor. Nanti uang hasil sewa atau uang hasil penjualan tanah wakaf yang lama digunakan untuk membeli tanah di lokasi yang baru yang lebih bisa mendatangkan manfaat. Jadi boleh memindahkan harta wakaf atau tanah wakaf dengan syarat harta yang baru, tanah yang baru harus lebih bermanfaat. Wakaf apabila sudah didaftarkan di KUA dan sudah dibuatkan sertifikat di BPN, insya Allah tidak akan terjadi sengketa. Tetapi jika terjadi sengketa atau perselisihan atau perebutan harta wakaf antara keluarga si pewakaf dengan nazir atau dengan orang yang menerima manfaat dari harta wakaf tersebut, bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, mediasi, dan arbitrase atau pengadilan. Langkah yang pertama yaitu musyawarah. Didiskusikan terlebih dahulu antara kedua belah pihak secara kekeluargaan. Tetapi apabila secara kekeluargaan tidak bisa terselesaikan, maka langkah yang kedua yaitu mediasi atau mendatangkan pihak ketiga, mendatangkan orang ketiga sebagai penengah untuk mencari jalan keluar. Diusahakan si penengah tersebut adalah orang yang memahami tentang wakaf. Tetapi ketika sudah mendatangkan orang ketiga dan tidak mendapatkan jalan keluar, langkah yang terakhir yaitu dibawa ke pengadilan. Yang selanjutnya ada syarat menjadi nazir atau pengelola harta wakaf. Syarat menjadi nazir perseorangan yang pertama harus warga negara Indonesia.
Kemudian yang kedua harus beragama Islam. Dia juga harus sudah dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat menjadi nazir organisasi, syarat yang pertama, pengurus harus memenuhi syarat nazir perseorangan. Yang kedua, organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. Dan yang ketiga, organisasi dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, nazir juga memiliki hak dan kewajiban. Apa saja hak dan kewajiban nazir? Yang pertama, kewajiban nazir melakukan pengadministrasian harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan melindungi harta wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan hak nazir, yang pertama menerima imbalan dari hasil bersih tidak lebih dari 10%, serta boleh menggunakan fasilitas dengan persetujuan Kepala Kantor Kemenag. Setelah mempelajari banyak tentang wakaf, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut untuk berwakaf karena wakaf merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar tentang wakaf ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama, dari Quran surat Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dijelaskan ada 3 amalan yang tidak terputus pahalanya. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Sementara itu, wakaf termasuk sedekah jariah, amalan yang tidak akan terputus-putus pahalanya. Jika kita belum mampu melaksanakan wakaf, saya berikan contoh perilaku yang mencerminkan sifat kedermawanan dalam membantu orang lain dalam bentuk wakaf. Yang pertama, memberikan buku-buku kepada orang yang membutuhkan, bisa juga dalam bentuk pakaian, alat sholat, mukena, atau sarung, atau peci, ataupun yang lainnya, dan juga Al-Quran. Insya Allah ketika kita memberikan harta atau benda-benda tersebut, amalannya, pahalanya, manfaatnya hampir sama dengan wakaf. Buku, pakaian, mukena, Al-Quran bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Maka orang yang memberikan harta-harta tersebut juga akan mendapatkan pahala yang banyak. Sekian pelajaran kita hari ini tentang wakaf. Semoga kalian dapat memahami tentang wakaf dan semoga kedepannya kita bisa berwakaf supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.